kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, terimalah salam saya dalam bahasa daerahnya kita. Ya Al-Hadi, yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia, yang saya cintai dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi, teman-teman mahasiswa semester 1. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam kesempatan ini Ia masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita setiap individu masih bisa melakukan secara berbagai aktivitas. Izinkanlah saya menyampaikan pidato saya yang berjudul pentingnya etika berbahasa. Kita tahu bahwa etika berbahasa adalah merupakan suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang menjadi pedoman umum yang disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa, bahwa cara yang demikian itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etika berbahasa juga adalah tentang menggunakan bahasa dengan cara yang benar dan sopan, tanpa melukai atau menghina orang lain. Ini juga termasuk menghindari penggunaan kata-kata yang tidak senonoh atau diskriminatif, serta menghormati orang lain dengan menghargai bahasa mereka. Bahasa juga adalah salah satu alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sering menjumpainya baik dalam lingkungan, kekeluargaan, dan dimanapun kita berada dalam perkumpulan-perkumpulan lainnya. Melalui bahasa juga kita dapat menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan kita terhadap orang lain. Namun, dengan kekuatan yang luar biasa ini, datang tanggung jawab yang besar untuk menggunakan bahasa dengan etika yang baik. Bahasa juga dicerminkan sebagai pribadi seseorang, karena melalui tutur kata kita dapat menilai pada pribadi seseorang. Tutur kata yang baik, lemah lembut, sopan santun, orang akan mencitrakan kita dengan pribadi yang baik dan berbudi. Sebaliknya juga, apabila perkataan seseorang buruk, maka citraan buruklah yang akan melekat pada kepribadian orang tersebut. Karena bahasa juga dapat menjadi alat kekerasan verbal yang terwujud dalam tutur kata seperti memaki, memfitnah, menghasut, menghina, dan lain sebagainya. Hal itu akan berdampak negatif terhadap perilaku seseorang, seperti permusuhan, perkelahian, aksi anarkisme, provokasi, dan lain sebagainya juga. Etika berbahasa juga ada beberapa poin yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa yang harus kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seseorang partisipan tertentu berkenan dengan satu sosial dan budaya dalam masyarakat itu. Yang kedua, ragam bahasa, apa yang wajar kita gunakan dalam situasi sosiolinguistik dan budaya tertentu. Yang ketiga, kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara dan menilai pembicaraan orang lain. Yang keempat, kapan kita harus diam. Yang kelima, bagaimana kualitas suara dan sikap fisik kita di dalam berbicara
berbicara. Nah, dari beberapa poin tersebut sangat jelas bahwa etika berbahasa sangat perlu dan sangat penting juga buat kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita tidak memperhatikan pentingnya etika berbahasa, maka orang-orang pun akan sewenang-wenang dan sesuka-suka hatinya saja berbicara tanpa melihat perkataan itu apakah wajar dan seharusnya kita bicarakan kepada orang yang lebih tua dan yang lebih dewasa kepada kita lagi. Nah, makanya kalau berbicara kita harus memperhatikan tutur kata yang baik. Apakah ini orang tidak tersinggung kalau jika saya mengatakannya kepadanya? Apakah tidak menyinggung perasaannya dan tidak juga terjadi kesalahpahaman di antara kita? Etika berbahasa juga penting dalam situasi formal seperti dalam presentasi atau pidato. Dalam situasi ini kita harus juga menghindari kalimat yang membingungkan atau tidak jelas dan lebih fokus pada penyampaian pesan kita dengan jelas dan efektif. Jika kita tidak atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara tidak baik atau membingungkan, maka terjadi yang namanya kesalahpahaman. Orang itu bisa beranggapan yang aneh-aneh dan akan terjadi yang namanya permusuhan atau perselisihan di antara dua belah pihak. Nah, etika berbahasa juga penting dalam dunia online, bukan hanya juga dalam lingkungan atau di keluarga, penting juga dalam dunia online, di mana kita sering juga berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal dengan baik di dunia online. Kita harus juga lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan kita dan menghindari penyampaian sesuatu yang tidak perlu atau tidak pantas. Saya berharap kita semua dapat mengingat pentingnya etika berbahasa dalam kehidupan sehari-hari dan selalu berusaha untuk menggunakan bahasa dengan cara yang benar dan sopan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jika ada tutur kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya Allah.